Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Azimatun Nikmah dari Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 221105030001. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai atribut fisik dan nilai dalam suatu produk. Sebelum membahas mengenai materi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu produksi. Produksi sendiri merupakan kegiatan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam perspektif ekonomi Islam, produsen bukanlah seseorang yang melakukan kegiatan produksi hanya untuk mengejar untung atau laba yang sebesar-besarnya, melainkan bertujuan untuk memperoleh maslahah maksimum dalam setiap aktivitasnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai atribut fisik dan nilai dalam suatu produk. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen akan menjadi berharga ketika di dalam barang tersebut mengandung atribut fisik, misalnya bahan baku pembuatannya, kualitas keawetan barang tersebut, bentuk atau desain barang, dan lain-lain. Sedangkan nilai atau value dapat bersumber dari citra atau merek barang tersebut, sejarah, reputasi, produsen, dan lain-lain. Atribut fisik suatu barang menentukan fungsi dari barang tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, nilai yang terkandung dalam suatu barang memberikan kepuasan pada konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut. Selanjutnya yaitu dua barang yang memiliki atribut fisik sama belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Misalnya, dua buah sepatu yang diproduksi oleh dua perusahaan berbeda, di mana perusahaan A merupakan perusahaan yang brand atau mereknya sudah dikenal oleh halayak ramai, sedangkan perusahaan B memiliki brand atau merek yang masih belum banyak dikenal oleh halayak ramai. Meski memiliki spesifikasi yang sama, tetapi harganya dari kedua sepatu tersebut berbeda. Sepatu bermerek terkenal akan berharga lebih mahal dibandingkan yang tidak terkenal, meskipun bahannya sama, desain modelnya sama, dan fungsinya tentu juga sama. Karena terkadang barang bisa jauh melampaui nilai fungsionalnya karena tingginya nilai non-fisik yang ada padanya. Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif atau dapat diperbandingkan, tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bersifat subjektif. Dalam konsep ekonomi Islam, atribut fisik suatu barang tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya. Akan tetapi, nilai yang terkandung dalam setiap barang harus mengandung nilai-nilai keislaman. Dengan adanya nilai-nilai tersebut akan memberikan berkah pada suatu barang. Untuk materi yang kedua, saya akan membahas mengenai input produksi dan berkah. Dalam melaksanakan kegiatan produksi, kita pasti membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang sering disebut dengan input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Secara garis besar, faktor produksi atau input ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah input manusia atau human input. Input manusia ini adalah tenaga kerja atau buruh dan wirausahawan. Yang kedua yaitu input non-manusia. Input non-manusia ini adalah sumber daya alam atau natural resource, kapital atau financial capital, mesin, peralatan, gedung, dan input-input fisik lainnya atau physical capital. Faktor produksi ekonomi Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional. Secara umum, faktor produksi konvensional terdiri dari 3 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor produksi tenaga kerja. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tenaga kerja ini bukan hanya meliputi manusia saja, melainkan juga non-manusia. Apalagi di zaman yang semakin canggih ini, banyak robot-robot yang sudah dijadikan sebagai tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan. Yang kedua yaitu faktor bahan baku. Ketika kita melakukan kegiatan produksi, kita harus memperhatikan bahan baku yang digunakan untuk membuat suatu produk. Entah itu kualitas bahan bakunya maupun harga bahan baku tersebut. Dan yang ketiga yaitu faktor produksi keahlian atau skill. Faktor ini meliputi keterampilan seseorang untuk mengelola faktor produksi secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan suatu barang atau jasa. Faktor produksi ini juga dapat berupa keahlian teknologi, keahlian manajerial, dan keahlian organisasi. Menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud, faktor produksi dalam Islam yaitu terdiri dari yang pertama adalah amal atau kerja atau labor, yaitu serangkaian proses produksi itu sendiri.
Yang kedua yaitu tanah. Faktor produksi tanah ini dapat didefinisikan secara luas, mulai dari lahan usaha sampai sumber daya alam, seperti minyak atau emas yang dapat diekstraksi dari tanah untuk dikonsumsi oleh manusia. Dan yang ketiga adalah modal. Faktor produksi modal ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses produksi. Modal bisa dalam bentuk uang, peralatan, dan lain sebagainya. Jika digabungkan antara input atau faktor produksi konvensional dengan input atau faktor produksi ekonomi Islam, maka terdapat 5 faktor utama, yaitu pertama adalah sumber daya alam, misalnya tanah maupun bahan baku. Yang kedua adalah sumber daya manusia, misalnya adalah tenaga kerja. Yang ketiga adalah kapital atau modal. Yang keempat adalah skill atau keterampilan. Dan yang terakhir adalah teknologi, misalnya adalah mesin. Seperti yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya, selain membahas mengenai input produksi, saya juga akan membahas mengenai berkah. Berkah sendiri merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam setiap input produksi. Memasukkan berkah sebagai input produksi adalah rasional, sebab berkah mempunyai peran nyata dalam membentuk output. Barang yang maslahahnya rendah akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah, begitu pula sebaliknya. Untuk materi selanjutnya atau materi yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Karakter sangat penting dalam perspektif ekonomi Islam karena perhatiannya terhadap kemuliaan harkat manusia. Karakter ini dapat membawa implikasi penting dalam teori produksi. Contohnya yaitu memandang kedudukan manusia, khususnya tenaga kerja dengan kapital atau finansial kapital. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah substitusi yang bersifat alamiah atau natural substitution. Substitusi alamiah antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital terjadi ketika penggunaan mesin dan teknologi menggantikan pekerjaan manusia. Ini terjadi ketika perusahaan dan organisasi mengadopsi teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses produksi, pengolahan data, dan tugas-tugas lainnya. Dan yang kedua adalah substitusi yang dipaksakan atau forced substitution. Substitusi yang dipaksakan antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital terjadi ketika penggunaan teknologi dan mesin menggantikan pekerjaan manusia dalam produksi barang atau jasa. Dalam banyak kasus, teknologi dan mesin dapat bekerja lebih efisien dan produktif dibandingkan dengan pekerja manusia, yang membuat penggunaannya menjadi lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Materi yang terakhir atau materi yang keempat yaitu tentang eksplorasi nilai dan pembentukan konsep produksi. Terdapat 3 nilai dan prinsip pokok produksi, yaitu diantaranya adalah yang pertama yaitu amanah. Amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam. Amanah ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia atau falah. Yang kedua yaitu profesionalisme. Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki kompetensi di bidangnya dan segala urusan harus dikerjakan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi, namun ia tetap harus selalu belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dalam produksi. Terdapat pula prinsip-prinsip produksi yang perlu diperhatikan dalam proses produksi, yaitu yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang haram. Yang kedua, dilarang melakukan penimbunan dalam segala bentuk barang. Yang ketiga, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.